Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas minggu ke-9 sampai ke-10 tentang implementasi client server, PHP MySQL dan Android dengan studi kasus login service in PHP and MySQL for Android aplikasi. Nah, selanjutnya kita akan membuat script dari link web yang sudah ada di dalam slide. Nah, di sini saya sudah membukanya. Untuk yang pertama, kita disuruh untuk membuat tabel di MySQL atau PHP MyAdmin dengan nama tbl_user atau tabel user. Nah, kebetulan saya sudah membuat tabel user dan ini tampilan dari tabel user, dan saya membuat tabel user di dalam database employed.db. Jika kalian ingin membuat tabel user di dalam database yang lain pun tidak masalah, tinggal nanti kalian menyesuaikan nama databasenya masing-masing. Selanjutnya, setelah pembuatan table user, selanjutnya kita akan mengisi table user. Nah, untuk pengisian table user, kita harus membuat ur_id, ur_username, ur_password, dan ur_status. Di sini pun saya juga sudah membuat isian dari si tabel user tersebut. Nah, isiannya seperti ini. Yang tadi sudah saya jelaskan, ada ur_id, ur_username, ur_password, dan ur_status dengan masing-masing isinya ada niraf@gmail.com, passwordnya niraf, statusnya 1, user ID-nya 1. Nah, yang kedua ada username-nya kapil@gmail.com, user_password-nya kapil, ur_statusnya 1 dengan ur_id-nya 2. Terus ada ur_username-nya arvin@gmail.com. Terus ada ur_password dengan arvin. Terus ada ur_statusnya 1 dan ur_id-nya 3. Nah, ini tampilannya dari isi si tabel user tersebut. Selanjutnya, kita mulai memasukkan script dari sini. Nah, di sini scriptnya bisa kita copy. Setelah kita copy, lalu scriptnya kita kopas atau copy paste di dalam aplikasi Sublime ini. Selanjutnya, setelah kita kopas atau copy paste, scriptnya kita save dengan file bernama service_userlogin.php. Nah, di sini saya menyimpan file service_userlogin.php-nya di folder tugas TWS. Yang pasti folder pusatnya itu berada di SAM, terus htdocs, baru tugas TWS, baru di dalamnya sudah ada service_userlogin.php. Nah, selanjutnya setelah memasukkan script dan menyimpan script, nah kita uji coba dengan ini nih. Di sini, ini ada linknya lagi kan, terus kita blok. Setelah itu kita copy. Nah, di sini kita paste di link atau di tab baru. Setelah itu kita enter. Nah, munculnya nanti seperti ini, ada tulisan respon, status 1, user ID 1, message-nya login sukses, berarti tandanya kita loginnya berhasil. Nah, setelah loginnya berhasil, selanjutnya kita coba di Postman. Nah, untuk Postman pun juga sama. Pertama, kita uji coba yang tadi sudah kita buat di dalam database ya. Tuh, pertama itu ada niraf@gmail.com dengan passwordnya niraf. Nah, kita coba di sini, niraf@gmail.com dan passwordnya niraf. Setelah itu kita send. Kita tunggu beberapa saat dan akan muncul tampilan seperti ini. Ada statusnya ya 1, user ID-nya 1, dan message-nya login sukses. Kenapa statusnya 1 dan user ID-nya 1? Sebab saat pembuatan isi table database, saya memasukkan user ID dan user statusnya untuk atas nama niraf itu 1 dan user statusnya 1. Nah, selanjutnya kita coba dengan atas nama kapil@gmail.com dan passwordnya kapil. Kita ganti di sini dengan kapil@gmail.com dan passwordnya juga kapil.
Setelah itu kita send, kita tunggu beberapa saat. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sebelumnya sama seperti tampilan Nira, cuman bedanya di sini statusnya 1, tapi user ID-nya 2. Kenapa user ID-nya 2? Sebab saat pengisian tabel user di dalam database, untuk user ID-nya si Kafil itu saya memasukkan user ID-nya itu 2 dan user statusnya 1. Nah, selanjutnya kita coba yang arvin@gmail.com dan user passwordnya Arvin. Kita ganti menjadi Arvin. Terus passwordnya kita ganti juga menjadi Arvin. Kita send, kita tunggu beberapa saat. Nah, akan muncul statusnya 1, user ID-nya 3 dan message-nya login successfully. Nah, penjelasannya juga sama. Kenapa user ID-nya 3? Karena saat pembuatan username atas nama Arvin, saya memasukkan user ID-nya itu 3 dan user statusnya 1. Jadinya saat dibuka di Postman, tampilannya itu seperti ini. Nah, sekian penjelasan tugas minggu ke-9 dan 10 dari saya. Jika ada yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.